Salam fakta. Sahabat fakta, pernahkah kamu bayangkan hidup tanpa secangkir kopi? Jujur deh, pagi kita rasanya hambar kalau belum ngopi. Tapi tahu nggak sih, di balik kehangatan dan kenikmatan kopi favoritmu itu, tersimpan segudang rahasia dan fakta yang lebih mencengangkan dari plot sinetron siang. Siap-siap melongo, karena hari ini kita akan bedah 7 fakta kopi paling gila yang bakal bikin kamu melihat kopi dengan cara yang benar-benar baru. Yuk, gas! Kopi itu buah, bukan biji. Sahabat fakta, sering kan kita sebut biji kopi. Padahal secara botani, yang kita seolah kunyah itu sebenarnya adalah biji dari buah kopi yang disebut ceri kopi. Betul, ceri. Bentuknya mirip ceri merah loh. Jadi selama ini kita minum jus buah dong. Ya, kalau dilihat dari definisi itu bisa jadi mengunyah biji buahnya untuk dibuat minuman nikmat. Ini seperti anggapan bahwa tomat adalah sayur, padahal ia buah. Jangan sampai ngopi bareng temen terus bilang, aku lagi minum sari buah ceri yang disangrai. Bisa-bisa dikira lagi ngelucu. Tapi serius, ini fakta yang mengubah pandangan kita tentang kopi kan? Pahlawan kopi pertama, kambing penari. Percaya atau tidak, pahlawan tanpa tanda jasa di balik penemuan kopi adalah sekumpulan kambing di Ethiopia. Konon, seorang gembala bernama Kaldi memperhatikan kambing-kambingnya jadi super energik dan menari-nari setelah makan buah merah dari semak tertentu. Karena penasaran, Kaldi ikutan mencoba. Dan boom, dia merasakan energi yang sama. Awalnya, para biarawan sempat menolak dan membuang buah kopi ini ke api. Aroma harum kopi yang terpanggang malah membuat mereka tergoda dan akhirnya mencoba. Jadilah kopi populer hingga kini. Siapa sangka, berkat tingkah laku hewan lucu ini, kita bisa menikmati kopi hari ini. Kopi itu komoditas terbesar kedua dunia, setelah minyak bumi loh. Sahabat fakta, tahu nggak, kopi itu bukan cuma minuman biasa. Dia adalah komoditas yang super besar di pasar global. Saking besarnya, kopi menempati posisi kedua sebagai komoditas yang paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia, tepat di bawah minyak bumi. Bayangkan, dari ladang kopi di pelosok negeri sampai cangkirmu, ada perputaran ekonomi yang luar biasa. Jadi, setiap kali kamu menyeruput kopi, kamu bukan cuma menikmati rasa, tapi juga ikut dalam roda ekonomi dunia yang megah. Lumayan kan, bisa jadi bagian dari bisnis besar dunia? Beethoven, sang pecinta kopi obsesif. Siapa yang tak kenal Ludwig van Beethoven, komposer legendaris? Ternyata di balik simfoni-simfoni agungnya ada rahasia kecil yang unik, obsesinya terhadap kopi. Konon Beethoven sangat spesifik dengan kopinya. Dia punya ritual aneh tapi nyata. Setiap pagi dia selalu menghitung tepat 60 biji kopi untuk setiap cangkir yang diseduh. 60? Bisa bayangin nggak sih? Di tengah hiruk pikuk ide komposisi, dia masih sempat-sempatnya ngitungin biji kopi satu persatu. Mungkin ini rahasia di balik fokus dan kreativitasnya yang luar biasa ya? Atau jangan-jangan dia cuma pengen kopinya sempurna sesuai seleranya. Tapi yang jelas, kalau kita ikutin, mungkin pagi kita bakal lebih lama cuma buat ngitungin biji kopi. Sudah mulai kaget dengan fakta-fakta kopi ini? Jangan sampai kelewatan yang berikutnya. Kalau kamu suka konten begini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kopi pernah jadi minuman terlarang. Mungkin sekarang kopi jadi minuman sejuta umat. Tapi tahukah kamu, kalau di masa lalu, kopi pernah dianggap minuman berbahaya dan bahkan dilarang di berbagai negara. Di beberapa daerah di Timur Tengah dan Eropa, kopi dituduh menyebabkan pikiran radikal dan kerusuhan sosial. Ya, betul. Kopi dianggap bikin orang terlalu mikir dan ngumpul-ngumpul. Bahkan ada yang menganggapnya minuman setan loh.
Untungnya, larangan itu tidak bertahan lama. Mungkin karena para penguasa akhirnya tahu rasanya enak banget. Jadi ya sudahlah, biarkan rakyatnya radikal sedikit asal tetap bahagia dengan kopi mereka. Bayangkan kalau sampai sekarang dilarang, pasti banyak yang galau tiap pagi, ya kan? Ada lebih dari 100 spesies kopi, tapi kita cuma kenal beberapa. Ketika kita ngomongin kopi, biasanya yang terlintas di benak kita ya Arabica dan Robusta, paling banter Liberica atau Excelsa. Padahal, sahabat fakta, di dunia ini ada lebih dari 100 spesies pohon kopi yang berbeda loh. 100. Bayangkan keanekaragaman rasa dan aroma yang bisa dihasilkan dari semua spesies itu. Sayangnya, mayoritas dari kita hanya menikmati beberapa varietas utama saja. Mungkin karena yang lainnya rasanya aneh atau susah dibudidayakan. Tapi ini menunjukkan betapa luasnya dunia kopi yang belum banyak kita jelajahi. Siapa tahu di luar sana ada spesies kopi yang rasanya kayak es krim vanila campur durian kan? Ya, itu sih cuma mimpi saya. Kopi termahal dunia, kopi luwak, si pencerna biji emas. Mari kita bahas raja para kopi yang harganya bikin dompet menangis. Kopi luwak. Kopi ini terkenal karena proses produksinya yang unik dan kontroversial. Biji kopi ini diproses dulu di dalam sistem pencernaan luwak sejenis musang, kemudian dikeluarkan, dibersihkan, dan diseduh. Katanya, enzim pencernaan luwak memberikan rasa yang sangat istimewa, lembut, dan tidak pahit. Harganya bisa mencapai jutaan rupiah per kilonya. Bahkan ada varietas geisha dari Panama yang harganya jauh lebih mahal lagi di lelang. Jadi kalau ada yang bilang kopi luwak itu kopi kotor, bilang saja, kotor-kotor juga harganya bisa buat beli motor. Ini bukan endorse ya, cuma fakta menarik yang bikin kita mikir seberapa jauh manusia rela pergi demi secangkir kopi istimewa. Wah, sahabat fakta, tidak terasa kita sudah menyelami 7 fakta menarik tentang kopi yang bikin kita geleng-geleng kepala. Kopi memang bukan sekedar minuman, ia adalah bagian dari sejarah, budaya, dan bahkan pendorong ekonomi. Ini bukan hanya tentang kafein yang membangunkan kita, tapi juga tentang cerita di balik setiap tetesnya. Jadi, lain kali kamu menikmati secangkir kopi, ingatlah, kamu sedang memegang sebuah mahakarya alam dan sejarah. Semoga fakta-fakta ini memberi inspirasi dan membuat momen ngopimu makin berkesan. Sampai jumpa di fakta berikutnya.